Alhamdulillah Itu sekarang gimana tuh? cabangnya itu ada 72 gerai ya, tersebar di Kalimantan Selatan. Kalau dulu via koran, majalah, sekarang medsos. udah medsos kan. Oke Sobat Pewar 1.0 channel, jumpa lagi bersama saya Bang Sukma Raja. Kali ini kita di tempatnya ataupun kantornya owner Bang Agus, pemilik Kumala Laundry. Wah, ini Bang Agus. Ya, Bisa ndak diceritakan asal muasal kenapa Bang Agus nih ngambil usaha laundry? Dan kita lihat di wilayah kota Banjarmasin, bahkan mungkin sampai benua 6 Hulu Sungai itu ada beberapa cabang. Nggak? Dari awalnya asal muasalnya nih Bang Agus. ya jadi awalnya si Kumala Laundry ini sih dulu ya didirikan pada tahun mungkin 14 tahun yang lalu, sudah 2007 kayaknya ya. 2007 ya? 2007 ya, 14 tahun ya. Nah, jadi itu awalnya ya memang pada saat dulu saya itu nggak punya kerjaan, nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha kayak gitu. Jadi susah lah kalau umpamanya mau makan itu susah karena nggak ada usaha, nggak ada pekerjaan kayak gitu ceritanya dulu kayak gitu. Nah, karena ngelihat di kota besar kayak Surabaya, Jakarta tuh kan rame laundry ya. Nah, disitulah kita terpikir kenapa kok di Banjarmasin kok nggak ada laundry yang kayak ada sih, cuman jarang banget pada saat itu kayak gitu. Nah, jadi pada itulah kita ada terpikir untuk buka jasa laundry. Nah, jadi waktu itu dengan modal pas-pasan, bahkan hanya dengan modal satu mesin cuci, nggak ada pengering ya, nggak ada pengering. Jadi itu kita lakukan dengan tanpa belajar dimanapun, jadi otodidak, belajar sendiri. Dalam pikiran saya sih kalau laundry itu ya jangan sampai kotor pakaian orang, harus wangi, bersih. Kalau sudah itu terpenuhi, keinginan orang terpenuhi, saya pikirnya gampang aja kayak gitu. Jadi ya udah buka aja sudah, kayak gitu ceritanya. Jadi memang berawal dari tidak ada kerjaan. Iya. Tidak ada kerjaan, rumah nyewa, rumah sewa, gitu, ya kan. Nah, kebetulan rumah yang kita sewa pada saat dulu di daerah Teluk Dalam ya, Banjarmasin, itu memang di pinggir jalan dia, di dekat jalan ya, jalannya nggak mati lah. Jadi alhamdulillah pada saat kita buka itu ya lumayan langsung ada pelanggannya gitu. Sebelum kita terusan ceritanya nih Siap. Mas, biar Sobat Pewar 1.0 channel bisa langsung melihat wajah ownernya, pemilik nih, pemilik Kumala Laundry. Biar kita lepas nih maskernya. Nah, ini Sobat Pewar. Nah, ini namanya Mas Agus. Jadi di tahun 2007 tadi ya. Ya. Di tahun 2007 itu bermodalkan dengan satu alat cuci. Nah, itu bisa sampai tahun 2021 ini bisa sampai cabangnya itu di mana-mana itu. Ya, alhamdulillah Itu sekarang gimana tuh? cabangnya itu ada 72 gerai ya, tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu di Balikpapan, di Samarinda, sama Kalimantan Tengah. Wih, sekarang ada 72. Jadi 72 cabang, ya awalnya satu. Dari satu menjadi banyak. Ya. Misal nih Mas, misalkan kan saya nih pribadi mau bikin laundry terus pakai nama Kumala, apakah memang ada persyaratan atau apa? Apakah ini memang di franchise atau gimana? Ya, kita sistem kemitraan franchise ya. Karena kita juga sudah mempunyai
STPW, surat tanda pewaralaba, yang memang sudah diakui pemerintah bahwa ini bisnis franchise. Nah, tentunya bisnis franchise kan mempunyai resiko pastinya. Semua ada resiko ya. Nah, disitulah kita ya berjuang untuk bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dengan membuka kemitraan franchise ini. Dan alhamdulillah sekarang karyawannya kalau dihitung sih sudah hampir 400-an karyawan untuk jasa laundry-nya. Jadi ada 72 itu, apakah memang dari 72 gerai ada di Kalimantan Selatan, Tengah, dan Kaltim itu apakah memang rata-rata franchise atau memang Mas Agusnya yang buka cabang atau seperti apa? Oh ya, jadi setiap 6 bulan sekali sih kita sudah buka cabang sendiri ya. Jadi ada target untuk milik kita sendiri. Nah, sekarang milik kita sendiri yang mungkin perkiraan ada 15-an lah. Ada 15? Kayak gitu. Luar biasa tuh Mas, artinya dalam kurun waktu 14 tahun itu kan sudah merambah ke provinsi tetangga. Ya alhamdulillah Kumala Laundry jadi yang jaringan Kumala yang terbesar ya di Kalimantan ya. Jadi kita ya bersyukurlah bisa membuka lapangan pekerjaan buat yang orang lain banyak. Tapi kan memang untuk wilayah mungkin bukan hanya di Kalimantan Selatan, bahkan di Banjarmasin doang, hampir di seluruh Indonesia juga banyak laundry yang bertebaran. Ya. Nah, yang menariknya ini, dan mungkin saya juga mau tahu nih, yang menariknya itu apa sih memang kelebihan daripada laundry Umala ini sehingga perkembangannya itu pesat loh Mas. Sebenarnya di Kota Banjarmasin ini sebelum ada Kumala Laundry juga ada laundry yang memang juga sudah besar. Ya. Cuman perkembangannya tidak sepesat seperti Kumala. Ya, jadi menurut kita sih ya, apapun bisnisnya, kalau umpamanya kita menguasai ilmu marketing yang baik dan terus ingin berkembang, mengikuti perkembangan zaman, ya pastinya kita akan selalu bisa diterima di masyarakat ya. Jadi ilmunya ya jangan terlena dengan prestasi yang sudah ada, tetap belajar. Apalagi zaman sekarang kan ya nggak ada yang keabadian yang pasti. Keabadian yang pasti itu adalah perubahan, ya kan? Ya. Mungkin cara marketing yang berubah, kalau dulu via koran, majalah, sekarang medsos. Sudah medsos kan, sudah transisinya sudah, kalau kita nggak bisa mau belajar di situ ya pastinya akan ketinggalan zaman deh. Kayak gitu. Saya lebih menekankan ini loh, menekankan artinya dari satu mesin sampai punya 72 gerai itu menarik nih. Menariknya itu cara marketingnya itu loh. Ya. Padahal kan di tahun 2007 itu ya bisa jadi dengan pola medsos atau apa tuh masih waktu itu masih koran. Iya, kayak masih minim. Kayak masih koran. Ya, tentunya kita dengan belajar ya ilmu marketing yang memang berkembang pada saat itu, dan sekarang pun kita masih belajar bagaimana caranya ngelola IG, Facebook dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan, memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti itu, dan tentunya kita selalu memberikan nilai tambah dan faktor kali dari usaha-usaha kita. Kalau tidak ada nilai tambah, faktor kali, sudah pastinya akan sama seperti usaha yang lain yang meredup, biasanya seperti itu. Jadi kita nggak mau terlena, tetap mengikuti perkembangan zaman, memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana pelanggan itu puas terhadap layanan kita, itu yang paling penting menurut kami. Ya tentunya pasti ada beberapa juga yang kecewa dengan itu, wajar karena tidak bisa kita memuaskan semua pelanggan, itu pasti ya kan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin meminimalkan resiko komplain itu, yang karena jasa ini ya
pasti komplain itu. Jadi belajar daripada sebuah permasalahan dan itu akan diperbaiki. Ya, Komplain dari pelanggan tuh yang wajar misalnya. wajar. Jadi tapi komplain ya harus kita tanggapi dengan baik juga. Kita carikan solusinya yang baik, bagaimana supaya ada service recovery yang baik dari pelanggan kita. Ya. Dari kitanya juga, supaya pelanggan itu yang awalnya kecewa 100% bagaimana kembali lagi kepercayaannya itu meningkat bahkan percaya 100%. Tapi ini ada yang menarik Mas. Di belakang ini ada beberapa penghargaan nih. Ada Top Business Opportunity tahun 2019, tahun 2020 nih terbaru nih. Ya. Nah, ini apakah memang ya kalau bahasa Banjarnya itu boleh dikata kayak apa nih mendapatkannya ini? Ya, awal kita mendapatkan penghargaan itu dari majalah Marketers Indonesia yang di atas itu ya. Bisa di-shoot? Di atas itu Banjarmasin Marketing Champion, itu waktu itu diserahkan di Golden Tulip Banjarmasin ya. Nah, itu yang nyerahkannya wali kota kayaknya. Nggak salah, Pak Ibnu Sina. Oh, Pak Ibnu Sina ya. Nah, jadi pada saat itu memang gencar-gencarnya Kumala Laundry itu untuk buka cabang ya. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan anugerah itu, terus terpaku semangat untuk memperbaiki Kumala. Akhirnya dari majalah Franchise Indonesia dan Asosiasi Franchise Indonesia itu mendapatkan top bisnis 3 tahun berturut-turut kayaknya. Habis itu yang terakhir itu ada market leader di masa pandemi, Kumala Laundry yang terakhir yang baru. Jadi skopnya memang nasional penghargaan itu. Ya kita mungkin nggak menyangka ya seperti itu, cuman ya kenyataannya seperti itu ya, alhamdulillah lah, karena kita selalu berusaha memperbaiki diri, menjadikan Kumala Laundry ini bidang laundry yang profesional, walaupun hanya laundry kiloan. Total penghargaannya ada berapa Mas? Saya belum pernah hitung. Terus juga kita kemarin itu dapat juga penghargaan juara keempat laundry nasional ya di bidang inovasi dari CINET. CINET itu organisasi laundry dunia. Itu di Jakarta. Waktu kita ikut kompetisi, alhamdulillah kita masuk di kategori inovasi, laundry yang berinovasi. Pada saat itu kenapa laundry Kumala dijadikan juara 4 mungkin ya. Ya, pada saat itu kita menggunakan aplikasi sendiri yang namanya Kumala Laundry aplikasi kan, si Kuma itu kan. Jadi kita sudah terintegrasi semuanya ke 72 cabang itu dengan satu server. Jadi Kumala Laundry sekarang punya aplikasi ya, aplikasi kasir tersendiri. Dan itu masih tahap pengembangan untuk aplikasi laundry on demand untuk jemput antar kayak gitu. Masih kita kembangkan. Menarik nih, kita nyampe di kantornya Mas Agus ini, di depan itu ternyata ada Alibaba Laundry. Apakah itu memang anak perusahaan daripada Kumala Laundry atau seperti apa nih? Ya, Alibaba Laundry kita bentuk untuk second brand ya. Second brand dari Kumala Laundry, di mana dia ya sebenarnya sih sama aja. Kualitasnya ya kita samakan, cara kerjanya sama aja. Cuman dia second brand aja untuk mengcover kalau umpamanya ada pelanggan yang mungkin kita nggak bisa memuaskan semua pelanggan ya. Kadang-kadang ya sama, ada yang rokok harganya mahal, ada yang rokok harganya murah, padahal itu satu perusahaan. Jadi memang itu termasuk bagian dari teknik marketing ya? Ya. Jadi diversifikasi usahanya ada seperti itu. Nah terus nih Mas, rencana apakah memang ada mau bikin usaha yang lain lagi, mungkin ya di luar laundry atau apa?
Ya ada mungkin ya rencana. Mudah-mudahan bisa Amin. terrealisasi. Tapi ya karena masa pandemi seperti ini ya kita masih menahan diri, nggak bisa terlalu Mengeksplor lah. iya takut lah. Nah terus nih Mas, menarik nih Kumala Laundry. Nah itu kan ngambilnya apakah memang dari nama apa gitu kan? Atau memang waktu itu tercetus Kumala aja udah, atau seperti apa? Jadi Kumala Laundry itu pikiran kita, kalau kumal itu kan kusut jar bahasa Banjar. Oh, Iyalah. Kalau la itu kan tidak bahasa Arab. Jadi ya udahlah pakai nama Kumala. Tidak kusut. Dan Artinya tidak pakaian Anda akan rapi jika di laundry. mantap filosofinya. Ya seperti itu. Dari 72 franchise itu tadi, boleh enggak disampaikan Mas omsetnya per hari atau per bulan ataupun per tahun tuh bersihnya berapa? Oh tergantung sih ya, apalagi sekarang masa pandemi. Kemarin kita sempat kehilangan omset itu sampai 70% di awal-awal Februari 2 tahun yang lalu kan, pandemi kan sudah 2 tahun ya. Jadi itu sudah ngedrop. Kita beberapa mengistirahatkan karyawan juga, tapi alhamdulillah ini sudah mulai Settle kembali. balik, tapi nggak 100%. Rasanya kayak gitu ya. Usaha zaman sekarang bertahan pun sudah Luar biasa. syukur, alhamdulillah, apalagi bisa berkembang ya, buka lagi kayak gitu kan. Nah itu, jadi kalau masalah omset sih ya berbeda, karena Kumala Laundry ini kan ada yang target marketnya itu mahasiswa. Kalau target market mahasiswa berarti kan tempatnya di tempat mahasiswa. Iya. Nah, karena mahasiswa libur sekolah, udah ini omset ini bisa 50% habis. Hilang karena mahasiswanya nggak ada yang Nggak turun kuliah kan? turun kuliah. Nah, seperti itu. Semuanya terdampak. Kita akui semuanya terdampak. Ya kita berusaha bertahan aja untuk tetap bisa memberikan lapangan pekerjaan, itu saja sih. Kalau omset sih wah susah dibilang ya. Ini misalkan saya pribadi nih kan, kebetulan kita rumah di Gambut. Ya. Nah, pengen buka ngambil franchise-nya Kumala itu, apakah ada grade tertentu berapa nominalnya? Ya kita ada satu paket aja sih ya, untuk paket standar itu untuk biaya investasinya 167 juta di luar sewa tempat. 1 juta? 167 juta. Di luar sewa tempat. Nah dengan jarak minimal itu 2 km dari Kumala yang sudah ada. Jadi kalau umpamanya di Gambut sudah ada Kumala ya berarti nggak bisa. Menjaga yang sudah-sudah lah. Jadi jaga itu. 167 juta itu fasilitas apa yang mereka dapatkan kalau memang ngambil? Lengkap Pak? Semua lengkap, dari neon box, manduk, mesin cuci, mesin pengering, habis itu semua peralatan perlengkapannya, boilernya, pokoknya sudah lengkap, sudah terima kunci pemilik itu. Jadi pemilik itu hanya terima laporan laba rugi aja setiap bulan, semua pengelolaan, karyawan dan lain-lain sebagainya itu disiapkan, kami yang siapkan. Jadi pasif income lah. Jadi tanpa bekerja bisa mendapatkan penghasilan. Tinggal siapkan nominalnya sama tempat. Ya, sini kuncinya, kita kerjakan. Kapan kita sepakati untuk buka kayak gitu. Kalau ini kantor pusat ya Mas di Gunung Sari ya. Kalau di kantor pusatnya ada berapa karyawan yang bantu-bantu Mas Agus ini dalam pengembangan Kumala Laundry ini? Tentu kan tadi kan ada franchise nih. Nah tentu punya manajemen tersendiri tuh, ada bidang pasti IT ya. apa segala Di macam pusat itu. untuk di sini sendiri keseluruhan ada 50 orangan lebih ya, kurang lebih 50 orang. Dari sebelah itu anak perusahaan Kumala kan, CV Aksa, Artafes itu untuk yang memproduksi
chemical Kumala itu semua ada. Chemical itu apa? Bahan bakunya untuk deterjennya. Jadi memang deterjen ataupun pengharum itu bikin sendiri dari Iya, nol. Luar biasa. produksi sendiri. Jadi ndak beli di tempat orang lain, Ya, bikin sendiri lah. Dan kita sudah punya izin edar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, satu-satunya di Kalimantan Selatan. Ya, jadi produk lokal yang sudah mendapatkan izin edar. Jadi produk itu juga kita jual ke umum juga. Jadi kita PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi industri PKRT. Gitu. Mungkin tadi kan ngelihat kan banyak botol-botolnya tuh. Ya. Jadi memang sudah untuk deterjen, pengharum segala macamnya bikin sendiri. Semuanya. Menarik luar biasa. Jadi Mas Agus ini termasuk pengusaha muda Kalimantan Selatan. Cuman apakah asli orang Banjarmasin atau pendatang atau seperti apa nih Mas Agus? Jadi saya kelahiran Sampit, ibu Banjar, asli Banjar, abah dari Jawa. Campuran ya. Campuran, tapi memang kelahiran Sampit ya orang Sampit. Iya, Sampit. Nih misalnya tadi Mas, kalau teman-teman sobat Power 1.0 mau menghubungi yang franchise, mau buka segala macamnya, itu apakah kontaknya kemana atau biar mereka Langsung bisa? aja ke website kita, ada nomor kontaknya di IG Kumala Laundry official, juga ada nomor kontaknya untuk informasi franchise ya. Ada di situ. Nanti ada di bawah ini ya. Silakan. Ada tulisannya. Terakhir nih Mas, Yes. motivasi buat anak muda Kalimantan Selatan. Karena Mas Agus ini termasuk pengusaha muda nih. Kiat-kiatnya biar bisa, ya siapa tahu mereka penonton nantinya ada beberapa pemuda kita di Indonesia lah, ataupun khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, agar bisa termotivasi nih Mas. Silahkan Mas. Ya, kapan memulai usaha? Kebanyakan orang bilang seperti itu. Jangan banyak berpikir, karena kebanyakan manusia itu hanya berpikir bisa melakukan apa yang pikir dia bisa lakukan. Padahal orang lain itu melihat apa yang sudah kita lakukan. Jadi lakukan saja mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita sukses mumpung sekarang, berjuang, tentukan target yang memang sudah jelas, itu terbayang, afirmasikan dalam diri, target itu tercapai, dan action. Intinya jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda. Karena Apa kebanyakan orang berpikir Iya. bisa melakukan. Padahal orang lain melihat apa yang sudah Dan orang kita lain akan melakukan. lakukan. Kayak gitu ya. Oke, Sobat Power 1.0 channel. Jumpa lagi nantinya, kita akan mencari orang-orang hebat lainnya. Thank you.